Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini yang berbahagia ini, ada sebuah pertanyaan yang cukup harus kita bahas berkaitan dengan Pak Pendi. Apabila musim kemarau, kemudian sebenarnya pada hari ini atau bulan ini adalah jatuh tempo kita akan melakukan pemupukan. Kemudian kemarau, pertanyaannya adalah dipending atau kita lakukan modifikasi dengan cara dicairkan. Pertanyaan ini sangat menarik sebenarnya ketika perlu kita bahas lebih dalam. Bicara tentang pemupukan, maka memang yang pada awalnya adalah kita harus bicara dulu tentang adanya sebuah urutan pemupukan. Ketika urutan pemupukannya yang sesuai adalah misalnya harus tambah ada bahan organik, kemudian dolomit, rock fosfat, urea, KCl, dan mikro, maka misalnya dolomit Januari, rock fosfat Februari, ureanya Maret, KCl-nya April, mikronya adalah Mei. Pertanyaannya adalah ketika pada bulan pelaksanaan ini ternyata kondisinya adalah kemarau, apakah harus dipaksa kita melakukan pemupukan? Baik dengan menggunakan sistem tebar ataupun sistem benam, apakah harus dilakukan Pak Pendi? Pernah kita bahas di dalam sebuah sistem pemupukan, ketika disebar maka proses kemungkinan berbahan dasar senyawa garam, khususnya urea, maka akan kemungkinan paling besar adalah terjadi penguapan yang sangat-sangat besar. Hal ini sangat tidak efektif dan efisien di dalam pemupukan. Sudah tahu biaya pemupukan adalah sangat tinggi, maka ngapain harus kita paksakan? Lebih bagus kita undurkan. Pak Pendi, kalau cuma menguap kan bisa kita benamkan. Oke, ketika benamkan kemudian kita tidak memiliki sumber daya tenaga, maka kita harus mengupah lagi, upahnya lebih besar lagi. Lah, kalau saya sendiri Pak Pendi yang melakukan pemupukan, bagaimana? Oke, ketika pembenaman pupuk di dalam kondisi yang pembenaman pupuk di dalam aplikasi pemupukan, khususnya berbahan dasar garam ini, para planter dan para petani semuanya yang harus kita pahami bahwa pupuk bisa diserap tanaman ketika dia sudah melalui tahap-tahapnya. Tahap di pupuk bisa diserap oleh tanaman adalah ketika dia sudah larut dulu. Ketika dia larut, maka dia akan berada pada kompleks larutan tanah ataupun bisa dijerap oleh liat di dalam tanah kita. Ketika tidak larut, maka jangan berharap kita akan diserap dengan secara optimal. Oke, kalau seperti itu Pak Pendi, kalau larut, bagaimana kalau kita cairkan? Oke, ini diskusi yang panjang. Bagus sekali. Ketika kondisi kemarau kemudian kita larutkan, pertanyaannya dan jawabannya berondol pada saat itu saya sampaikan bahwa pemupukan dengan cara dicairkan sangat tidak efektif dan efisien. Justru malah terkadang pencairan pupuk akan sangat beresiko terhadap kondisi tanaman itu sendiri. Kenapa? Bahwa kondisi pupuk atau apalagi bersenyawa garam ketika dilakukan pemupukan di musim kemarau dengan cara dicairkan itu sangat riskan sekali. Kita contohkan. Ketika Januari dipupuk dengan menggunakan dolomit, oke, jawabannya adalah oke. Masih ada hari hujan. Rock fosfat oke. Begitu giliran urea bulan Maret, apakah mau kita cairkan? Ketika dicairkan dengan pencairan tertentu, misalnya adalah bahwa kemarau ini bulan Maret ternyata kemarau dipending atau dicairkan. Oke, ternyata dosis per tahunnya adalah misalnya adalah 2,25 kg yang dibagi menjadi 2 rotasi. Rotasi pertama adalah 1,25 kg dan rotasi kedua adalah 1 kg. Oke, kita akan hitung. Rotasi pertama adalah 1,25 kg. Ketika 1,25 kg mau kita larutkan berapa? Ketika kita mau melarutkan dengan 10 liter saja, konsentrasi larutannya adalah 1.250 gram, konversi dari 1,25 kg dibagi dengan 10 liter atau 10.000 ml dikalikan 100%. Maka jawabannya adalah 12,5%. Pak Pendi, 12,5%. Apakah sangat berbahaya bagi tanaman? Sangat-sangat berbahaya. Kondisi ini apabila di dalam perakaran kita ada akar serap atau akar kuartener yang dimana kondisinya adalah memang masih sangat muda atau sangat misalnya putih-putih serapannya, maka bahwa kondisi ini sangat-sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan akar serapnya justru. Kenapa?
Karena bahwa dengan konsentrasi di bibitan saja 0,2%, kondisi 0,2% saja, sampai kita ngitung berubah jadi 0,3 atau 0,4% saja urea, kondisinya adalah bahwa daun akan terbakar. Bagaimana ketika 12,5% kita siramkan ke lahan kita, kemudian berada di akar serapnya, apa nggak tambah terbakar kondisinya? Itu dari satu sisi konsentrasinya, jika 10 liter per pokok. Apakah efektif? Saya bilang itu tidak efektif. Apakah ketika ini misalnya akar serap nih, akar serap, kemudian ada akar serapnya seperti ini, kemudian ada konsentrasi yang besar, 12,5% urea. Maka kondisi ini akan justru memungkinkan sekali bahwa membran-membran sel ini justru akan pecah, atau yang dikenal namanya plasmolisis, pecahnya sel akibat tekanan yang kuat sekali. Ingat bahwa urea adalah sangat kuat sekali. Ketika 12,5%, kemungkinan akar serap kita itu akan pecah, malah justru akan menghitam, mencoklat dulu, menghitam, pecah, malah bahaya bagi perakaran kita. Di satu sisi sudah merusak perakaran kita, di satu sisi jelas sangat tidak efektif. 10 liter mau berapa hari sekali? Apakah mau nggak disiram dulu? Ketika 10 liter per pokok, maka dikalikan 10 liter dikalikan 143, maka kita butuh 1430 liter. Hampir 2 penguin atau 3 penguin yang 500 ini. Sangat tidak efektif. Pak Penila, kalau nggak kita kasih unsur hara, bagaimana nanti pertumbuhan tanaman kita? Tenang saja, para planter dan para petani semua. Ketika kita pending misalnya 1 bulan pun, maka kondisinya tidak segawat kalau misalnya kita sendiri tidak makan 1 hari atau 2 hari atau 3 hari, tidak. Maka karena dia biasanya masih ada cadangannya. Ketika pemupukan, apalagi pemupukan kita adalah terjadi rutinitas atau kontinuitas yang sangat baik. Pemupukannya di tahun kemarin ureanya sesuai dengan waktunya, di rotasi 2,5 sesuai dengan waktunya. Lah ureanya gimana? Kita pending dulu sampai dengan ada hujan, di mana 1 minggu minimal ada 2 hari hujan, sehingga bahwa kondisi perakaran kita memiliki jumlah air yang cukup. Ketika jumlah air yang cukup, pemupukan urea dalam kondisi lembab, maka dia akan meresap dan terlarut dan akan berinteraksi dengan larutan tanah. Ketika dengan larutan tanah berinteraksi, maka penyerapan akan sangat mungkin terjadi oleh tanaman kelapa sawit kita. Sebaliknya, jika kondisinya itu malah dicairkan dengan konsentrasi yang sangat pekat sekali, maka akan sangat berpengaruh terhadap kondisi perakarannya. Maka perlu ditimbang-timbang dulu ketika kita mau mencairkan urea ataupun KCl ataupun kiserit berbahan dasar garam. Terlebih kalau dolomit mau diencerkan juga sangat-sangat tidak efektif dan efisien. Lebih bagus kita pending dulu, menunggu adanya hujan, ada hari hujan di dalam minggu tersebut. Mungkin itu saja dulu penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon komentar dan pendapatnya dari Bapak Ibu semuanya, para planter dan para sahabat The Brondol semuanya. Terima kasih, sehat selalu bagi kita, dan semoga Allah memberikan keselamatan dan kesehatan bagi kita semua tanpa syarat, dan diberikan kemudahan rezeki yang tanpa disangka-sangka. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.